Angka revenue yang keluar dari portal berita itu berkisar dari 1,8 juta dolar sampai 3,7 juta dolar. Oke, teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya di Space Arena. Sebelum kita mulai, tolonglah klik dulu sedikit tombol subscribe sama loncengnya ya. Meskipun kalau kalian gak mau juga gak apa-apa, karena kita udah punya banyak subscriber. Si paling loba. Nah, teman-teman sekalian, pada tanggal 12 Juni 2022, Holywings Sport Show yang kedua diadakan. Holywings Sport Show atau yang biasa disingkat jadi HSS sebenarnya adalah tinju biasa. Mekanismenya juga kurang lebih mirip seperti tinju amatir pada umumnya. Cuma, ini yang diaduinnya selebriti atau orang terkenal. Ada juga sih petarung benerannya, cuma ya jarang kesorot. Dari pernyataan barusan ada sebuah pertanyaan. Biasanya kan kalau tinju, orang yang ikutannya ya profesional, yang udah bener-bener siap di atas ring tinju. Lantas kok bisa selebriti yang kerjaannya menghibur jadi masuk ring tinju? Nah, meskipun gak ada yang nanya, kita mau jelasin sejarah dan lika-liku singkat dari mana asalnya sabung artis ini. Pertandingan pertama antar orang terkenal justru hadir dari YouTuber asal Inggris, yakni KSI versus Joe Weller. Skemanya kurang lebih sama, ada drama, lalu cekcok di sosial media, lalu bertarung di atas ring. KSI adalah seorang YouTuber gamer, sementara Joe Weller adalah seorang YouTuber musik. KSI ini udah rutin upload perihal perjalanannya fitness selama kurang lebih 6 bulan sebelum pertandingan. Kalau Joe Weller cuma seminggu sebelum. Pertandingan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2018 dan cekcok dua orang YouTuber ini berhasil menempati banyak headline di berbagai media, bahkan menjadi trending topik di Inggris. Dari media kasual sampai media formal seperti koran pun ikut meliput hal ini, dan hal luar biasa ini terus berlanjut. Setelah KSI berhasil menggagahi Joe Weller dan keluar jadi juaranya, dia menantang dua orang YouTuber yang kontroversial, yakni Paul bersaudara. Jake dan Logan Paul awalnya terkenal gara-gara aplikasi bernama Vines. Meskipun pada akhirnya aplikasi video berdurasi 6 detik ini harus gulung tikar, yang berdampak pada Jake dan Logan yang pindah konten jadi ke YouTube. Setelah pindah konten ke YouTube, nama mereka tidak redup. Nama mereka malah semakin melejit di platform ini. Mereka berdua terkenal karena tindak tanduknya tidak sesuai dengan syariat. Salah satu kontroversi terkenalnya adalah ketika Logan merekam mayit yang ada di Suicide Forest atau Aokigahara, Jepang. Dan gara-gara hal itu, Logan dikecam oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, habis itu diikutin sama YouTuber Indonesia. emang unik banget Indonesia mah, masyarakatnya teh ciamik. Di special edition ini mah sangat diberkahi, dikaromahi manusia-manusianya teh. Cinta pokoknya mah. Setelah kejadian Suicide Forest itu, Logan harus kehilangan kemampuan mereka untuk memonetisasi video YouTube-nya, dan ia dikecam dan direport oleh netizen Jepang. Dengan cara yang gak paruguh itu, ia berhasil mengangkat namanya lebih tinggi lagi. Sehingga ketika KSI dan Logan mengumumkan akan bertanding, seluruh internet gempar. Adanya Logan, si Jake Paul, juga sebenarnya gak kalah menarik. Dia banyak buat kontroversi juga. Bikin konten tumbelnya bokep, memotoran di pantai terlindung, berusuh, penipuan, dan juga cunihin. Sebenarnya banyak banget kontroversi yang dibuat oleh si Buuk Indomie ini. Sampai-sampai hari ini dia dijuluki sebagai The Trouble Kids atau anak yang bermasalah. Awalnya bukan Logan yang ingin bertanding dengan KSI, melainkan adiknya dari Logan, yakni Jake. Namun sang kakak Logan tidak setuju dan akhirnya Jake tidak bertarung dengan KSI. Lalu Jake menantang adiknya KSI, yakni Deji, yang juga merupakan seorang YouTuber. Dan akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2018 di Manchester Arena dan pada Februari 2019 di Amerika, mereka bertemu di atas ring dan tinju pun dimulai. Sebagai pemula, mereka terbilang cukup skillful dalam pertarungan itu. Gak ada lemes-lemesnya. Logan dan KSI juga berhasil menyelesaikan 6 ronde mereka dengan cukup baik, meskipun harus berakhir imbang dan harus dilakukan rematch setelah lebih dari 1 tahun berselang, dan Logan keluar menjadi pemenangnya. Dalam mimpinya, sementara pada pertandingan Jake versus Deji, Jake keluar jadi pemenangnya setelah berhasil meng-KO YouTuber asal Inggris itu, Deji. Setelah Paul bersaudara keluar menjadi pemenang,
timbullah sebuah analisa dari berbagai portal berita bisnis seperti Business Insider dan Forbes yang mengestimasikan pendapatan Logan dan KSI dari dua pertandingan yang mereka lakukan. Angka revenue yang keluar dari portal berita itu berkisar dari 1,8 juta dolar sampai 3,7 juta dolar. Dan angka itu mereka dapatkan dari event yang dipromosikan sebagai event bersejarah di internet. Dan itu hanya apa yang mereka dapatkan dari match kedua saja, dan belum diinkludkan dengan pendapatan mereka dari YouTube AdSense dari video yang ditonton oleh 17 juta orang itu. Bayang tabengarna. Kabar luar biasa tersebut pun meluas ke seluruh penjuru dunia. Dan sampailah kabar tersebut ke Indonesia, sehingga lahirlah Holywings Sports Show 1. Sebelum Holywings Sports Show yang pertama, sebetulnya sudah ada beberapa YouTuber yang mencoba merambah ke dunia baku hantam. Salah satunya adalah Eric Colim melawan Vincent Renaldi. Bedanya, seni bela diri yang dipertunjukkan oleh Eric Colim dan Vincent Renaldi bukanlah tinju, melainkan Mixed Martial Art atau MMA. Dan yang keluar jadi pemenang di pertarungan itu adalah Vincent Renaldi. Lalu pada tanggal 27 Februari diadakanlah pertarungan Holywings Sports Show yang pertama. Pada malam itu ada beberapa pertarungan yang digelar, professional fight maupun celebrity fight. Pada malam itu ada dua laga yang cukup menarik perhatian dari netizen. Laga tersebut ada dari Jackson Carmela melawan Paris Fernandes. Pada awalnya Paris Fernandes, si salam dari Binjai ini, kesal pada Jackson Carmela karena disebut dirinya hanyalah petinju pohon pisang. Dan kekesalan tersebut harus berakhir di atas ring tinju Holywings Sports Show Celebrity Fights. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu siapa sebenarnya Jackson Carmela. Jackson Carmela adalah atlet pemenang PON asal Papua di tahun 2021. Jackson Carmela juga kerap kali bertanding di ajang internasional. Sementara Paris Fernandes adalah seorang kreator TikTok yang berfokus ngegabungan gebok jauh. Tentu saja angin terlihat berpihak pada Jackson Carmela, tapi ternyata yang menjadi pemenang dari pertandingan itu adalah Paris Fernandes. Seperti Naruto, Paris Fernandes berhasil menahan terjangan angin yang melawan tubuhnya. Paris Fernandes juga berhasil melalui berbagai cemoohan dan kekurangan yang ia miliki dalam diri, serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Jackson Carmela. Dan akhirnya, Paris Fernandes, salam dari Binjai, berhasil memenangkan pertandingan itu. Dan dia berhasil di-endorse oleh Makari Joe supaya rambutnya basah terus. Oh, hubungan anjing puk basah jadi tangkal cau. Lalu ada pertandingan kedua yang tak kalah menarik dari pertandingan yang telah saya sebutkan tadi, yakni antara Vicky Gladiator Prasetyo dan Aldi Severkam Posting Taher. Pertandingan ini sudah tidak dihitung lagi sebagai pertandingan legendaris, melainkan pertandingan ini sudah masuk pertandingan mistis. Kalian bisa tengok sendirilah. Macam Uncle Mutu betombo. Ronde ke satu haeho, ronde keduanya lari keluar ring, malah ayat ditinju lompat keluar ring. Ronde ketiga udah give up, footwork, bergelambir, defense terus, nunduk terus, kabur. Tinju tuh olahraga yang emang capek ya, jadi memang wajar. KSI sama Logan aja yang badannya kayak gitu 6 ronde capek, apalagi ini. Tolonglah Mas Vicky, Mas Aldi, kalau mau bertanding latihannya ya diperbanyak gitu kan, makannya dijaga gitu, jangan sampai masuk ke ring masih bergelambir gitu Mas Vicky. Namun terima kasih atas berkat mereka berdua ini, Holywings Sports Show yang pertama menjadi acara yang sangat meriah dan seru. Belum lagi saya sangat mengapresiasi Mas Vicky yang bilang, selain ini demi memajukan perutnya sendiri, hal ini demi memajukan tinju Indonesia. Luar biasa Mas Vicky, tepuk tangan dulu. Namun, di balik semua gemerlap dan kemeriahan yang ada di Holywings Sports Show yang pertama, petinju Indonesia Hiro Tito menghembuskan nafas terakhirnya. Hiro dikabarkan meninggal pada hari Kamis 3 Maret 2022 pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. James Mokoginta yang sempat diliputi kegembiraan memeriksa kondisi Hiro saat dirawat tim medis di dalam ring, dan Hiro akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Pukulan uppercut James mendarat telak ke arah rahang Hiro, dan Hiro langsung terjengkang dengan bagian belakang kepala sempat membenturkan pas. Akibat kejadian itu, Hiro mengalami pembengkakan otak dan tidak terselamatkan walau sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Hiro yang merupakan 4 kali juara nasional di kelas bulu maupun kelas ringan akhirnya meninggalkan kita semua. Dan Space Arena mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang telah Hiro lakukan
dan kami turut berduka cita. Kami ucapkan selamat jalan hero. Dan untuk Holy Wings Sport Show yang kedua, lanjutkanlah perjuangan kalian karena secara tidak langsung nama tinju dan bela diri di Indonesia terangkat oleh kalian. Dan mungkin ini juga akan jadi pertandingan yang menarik karena ada beberapa nama yang tidak diduga-duga hadir di Holy Wings Sport Show yang kedua. Mudah-mudahan Holy Wings Sport Show yang kedua bisa mengangkat olahraga bela diri khususnya tinju, dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa yang harus jatuh. Khususnya bagi para selebriti yang bertanding, jangan sampai kabur-kaburan apalagi ngadep belakang karena itu sangat berbahaya. Dan buat teman-teman yang nonton, harapan saya tolong jangan gelut-gelutan ya, karena itu juga berbahaya khususnya pada bagian-bagian kita yang ada di tubuh kita. Terima kasih telah menyimak. Jika ada saran dan kritik harap ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk lobanya permintaannya. Dan juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Dadah.